Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ikrimatul Anjani dari Prodi S1 Manajemen kelas D, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai kemitraan dan partnership. Kemitraan adalah kerjasama di antara dua pihak atau lebih dalam mengelola dan mengoperasikan bisnis bersama demi mencapai keuntungan. Ada beberapa konsep kemitraan, yaitu yang pertama, mitra bersedia melepaskan sebagian kebebasan dari posisi kekuasaannya demi kesempatan memperoleh keuntungan lebih besar. Yang kedua, mitra harus berbagi secara sebanding baik investasi dan keuntungan. Yang ketiga, supplier mengubah sikapnya dari mengusahakan kepuasan konsumen menjadi proaktif dalam memikirkan dan mengusahakan agar pembeli memiliki kemampuan bersaing melalui proyek bersama. Yang keempat, pembeli perlu sikapnya dari sekedar berusaha membeli dalam jumlah besar sehingga menekan biaya lebih partisipatif dengan supplier dalam usaha yang menguntungkan kedua belah pihak. Materi yang ketiga yaitu teknologi informasi dalam manajemen rantai pasok. Untuk mengembangkan konsep SCM dalam perusahaan tidak dapat dipisahkan dari perkembangan teknologi informasi, karena justru kemajuan teknologi yang melahirkan prinsip-prinsip dasar manajemen supply chain. Teknologi komputer dan telekomunikasi yang sangat cepat berkembang membuat penciptaan dan penyebaran informasi menjadi semakin cepat. Peranan teknologi informasi dalam SCM dapat dilihat dari perspektif teknis dan manajerial. Yang pertama, perspektif teknis dapat dibagi menjadi dua, yaitu fungsi penciptaan dan penyebaran. Fungsi penciptaan merupakan teknologi informasi harus mampu menjadi sarana untuk mengubah fakta-fakta atau kejadian sehari-hari yang dijumpai dalam bisnis ke dalam bentuk format kuantitatif. Penerapannya dapat secara manual atau otomatis. Yang kedua, fungsi penyebaran yang terdiri dari 5 komponen, yaitu gathering, organizing, selecting, synthesizing, distributing. Yang kedua, perspektif manajerial, manajemen risk, reduce cost, menciptakan value, dan create new realities. Di dalam SCM juga dikenal istilah intranet, internet, dan extranet. Ketiga, teknologi tersebut menjadi tulang punggung proses pendistribusian informasi dari satu tempat ke tempat lainnya. Dengan adanya perkembangan teknologi intranet, internet, dan extranet, mewujudkan terbentuknya ESCM dan ECRM. Yang pertama, ESCM merupakan konsep manajemen di mana perusahaan berusaha memanfaatkan internet dan teknologinya untuk mengintegrasikan seluruh mitra kerja perusahaan, terutama yang berhubungan dengan sistem pemasokan bahan-bahan atau sumber daya yang dibutuhkan dalam proses produksi di sisi supply. Yang kedua, ECRM merupakan kebalikan dari ESCM, yaitu berusaha memanfaatkan internet dan teknologinya untuk mengintegrasikan perusahaan dengan seluruh calon konsumen maupun pelanggan. Materi yang terakhir yaitu metode transportasi. Metode transportasi merupakan suatu metode yang digunakan untuk mengatur distribusi dari sumber-sumber yang menyediakan produk yang sama ke tempat-tempat yang membutuhkan secara optimal dengan biaya termurah. Metode transportasi berguna untuk memecahkan permasalahan distribusi atau alokasi. Metode pecahan dibagi menjadi dua bagian, yaitu A. Tabel awal yang terdiri dari metode Northwest Corner atau NWC merupakan metode untuk menyusun tabel awal dengan cara mengalokasikan distribusi barang mulai dari sel yang terletak pada sudut paling kiri atas. Yang kedua, metode biaya terkecil merupakan metode untuk menyusun tabel awal dengan cara pengalokasian distribusi barang dari sumber ke tujuan mulai dari sel yang memiliki biaya distribusi terkecil. Yang terakhir yaitu FAM. Metode ini lebih sederhana penggunaannya karena tidak memerlukan closed path atau jalur tertutup. FAM dilakukan dengan cara mencari selisih biaya terkecil dengan biaya terkecil berikutnya untuk setiap kolom maupun baris. Yang selanjutnya adalah tabel optimum yang dibagi menjadi dua, yaitu metode batu loncatan stepping stone merupakan metode untuk mendapatkan solusi optimal masalah transportasi atau TC yang minimum. Metode ini bersifat trial and error, yaitu dengan mencoba-coba memindahkan sel yang ada isinya ke sel yang kosong. Yang kedua, metode Modit merupakan perkembangan dari metode stepping stone karena penentuan segi
40 yang bisa menghemat biaya yang dilakukan dengan prosedur yang lebih pasti dan tepat, serta metode ini dapat mencapai hasil optimal lebih cepat. Sekian penjelasan dari saya mengenai materi manajemen rantai pasok. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.